Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Haliza Septiana dengan NIM 26030120004 dari kelompok 4 Praktikum Mata Kuliah Kepelautan Angkatan 2020. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari setiap sip dokumen dan bagaimana cara kita untuk menjaga keselamatan di laut. Untuk materi selengkapnya, simak berikut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kesyahbandaran. Nah, apa sih kesyahbandaran itu? Kesyahbandaran adalah suatu jabatan kepala pemerintah di suatu pelabuhan. Nah, jadi kesyahbandaran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Nah, apa isinya? Jadi, pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menyatakan bahwa syah bandar ditunjuk dan diangkat langsung oleh Menteri Perhubungan setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran. Dan sekali lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Nah, bahwa syah bandar ini melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Nah, selain memiliki fungsi, syah bandar juga memiliki kewenangan. Kewenangannya apa aja? Yang pertama, mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintah di pelabuhan. Yang kedua, memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal. Yang ketiga, menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan kapal. Yang kelima, menerbitkan surat persetujuan berlayar. Yang keenam, melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal. Yang ketujuh, menahan kapal atas perintah pengadilan. Dan yang terakhir adalah melakukan sijil awak kapal. Kemudian kita masuk ke sip dokumen atau pemberkasan kapal istilahnya. Jadi apa sih sip dokumen itu? Sip dokumen adalah suatu surat pendukung atau wajib dimiliki oleh kapal dalam melakukan kegiatan pelayaran seperti masuk ke pelabuhan dan keluar dari pelabuhan. Apa aja sih sip dokumen itu? Yang pertama adalah SIUP atau surat izin usaha perikanan. Jadi SIUP ini tertulis dan harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi perikanan. Selanjutnya ada SIPI atau surat izin penangkapan ikan. Jadi SIPI ini merupakan surat izin yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Surat ini berlaku dalam 5 tahun, diterbitkan oleh Pemda, kemudian diserahkan kepada DJPT atau Dirjen Perikanan Tangkap. Selanjutnya ada SLO atau surat laik operasi. Jadi SLO ini merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan bahwa kapal perikanan tersebut memiliki administrasi yang lengkap dan memiliki kelayakan teknis yang baik. Nah, jadi SLO ini berlaku selama 2x24 jam setelah tanggal diterbitkan. Selanjutnya ada SPB atau surat persetujuan berlayar. Apa sih surat persetujuan berlayar ini? Adalah surat pengawasan yang dilakukan oleh syah bandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kelengkapan dan keaslian dari dokumen kapal perikanan, persyaratan kelayakan dari kapal perikanan, dan bukti pembayaran jasa ke pelabuhan serta persetujuan seperti bea cukai dan imigrasi. Sama seperti SLD tadi, SPB juga berlaku 2x24 jam dari waktu yang sudah diterbitkan. Dan for your information juga, SPB ini hanya dapat digunakan dalam 1 kali pelayanan.
Selanjutnya ada surat kebangsaan kapal. Surat kebangsaan kapal adalah surat yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar di bawah bendera dari negara kebangsaan, sehingga kapal yang hanya memegang tanda kebangsaan Indonesia adalah kapal laut yang berbangsa Indonesia. Jadi surat kebangsaan kapal ini ada dua jenis. Yang pertama ada pas besar untuk kapal berukuran kurang dari 175 GT, dan untuk pas kecil untuk kapal berukuran kurang dari 7 GT. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2002 mengatakan bahwa surat ini hanya berlaku dalam jangka waktu 5 tahun. Baiklah, sekian materi tentang sip dokumen dan bagaimana cara menjaga keselamatan di laut. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.